Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari kelas M28 Baik. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teknik visual, teknik vokal, teknik verbal dalam public speaking. Pembelajar yang baik seharusnya memiliki vokal yang baik, verbal yang tepat atau visual yang menarik. Vokal atau suara yang baik adalah suara tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Jika terlalu tinggi terkesan tegang dan jika terlalu rendah terdengar seperti berisik. Vokal atau suara yang baik akan terdengar jelas dan menyenangkan. Belum ada definisi vokal atau suara yang baik menjadi standar dimanapun karena semua vokal atau suara seseorang memiliki timbre masing-masing dan semuanya bersifat khas. Demikian juga dengan verbal, seorang pembicara. Aspek verbal berhubungan dengan pilihan kata dan kalimat seorang pembicara dalam menyampaikan suatu pembicaraan, termasuk di dalamnya adalah cara mengucapnya, sedangkan visual berkaitan dengan tampilan luar dari seorang pembicara, baik apa yang dipakai maupun ekspresi wajah dan gerak tubuh saat berbicara di depan publik. Nah, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam dioptimalkan, yaitu verbal, kalimat voice, suara, vokal, dan visual. Penampilan apa yang tepat oleh audiens dari seorang pembicara. Seperti apapun jenis suara yang dimiliki, sama-sama memiliki potensi untuk menjadi suara yang baik asal dikelola dengan baik. 1. Teknik visual. Visual merupakan ketiga menurut pendapat Albert Mahrabin. Visual mengacu pada apa yang tampak oleh audiens pada diri seorang pembicara. Bisa pakaian, riasan, perhiasan, dan bisa juga bahasa tubuh. Pentingnya bahasa tubuh adalah mampu memperkuat pesan atau informasi yang disampaikan. Sebuah peneliti mengungkapkan bahwa 60% sampai 70% manusia berkomunikasi lewat komunikasi nonverbal. Artinya manusia berkomunikasi kebanyakan tidak menggunakan mulut maupun komunikasi nonverbal yang salah satunya adalah bahasa tubuh. Ini dapat dibuktikan dalam film Charles Chaplin and Miss Bean. Walaupun kedua film tersebut miskin bahwa nyaris tampak dialog namun sukses besar. Peneliti lain juga mengungkapkan bahwa penelitian audiens 55% tertuju pada ekspresi dan bahasa tubuh. Bahkan untuk mendapatkan informasi 87% mereka mendapatkan dari melihat. Nah, yang kedua yaitu teknik vokal atau suara. Suara dihasilkan dari getaran pita suara saat manusia berbicara atau mengeluarkan kata-kata. Suara bisa menjadi daya tarik atau point of interest luar biasa bagi seseorang. Seorang pendengar perempuan bisa menikmati siaran audio berjam-jam karena penyimpanannya memiliki suara yang berkarakter dan nyaman. Demikian juga dengan public speaking, suara juga perlu perhatian khusus. Suara manusia terbagi atas beberapa jenis, baik untuk pria maupun wanita. Yang ketiga yaitu teknik verbal. Setiap 1 menit manusia mengucapkan 150 sampai 300 kata. Itu artinya dalam sehari kita bisa mengucapkan 45 sampai 50.000 kata. Konsep 2019. Dan lebih dari 80% dari apa yang kita katakan, kemampuan verbal ini bisa dipelajari dan diteliti dengan pola D2S. Diri, dini, dan sederhana. Diri artinya bahwa untuk bisa berbicara dengan kata-kata atau kalimat yang penuh makna, singkat, strategi, to the point, padat, dan tepat sasaran, bisa diawali dengan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan. Di rumah, di sekolah, di kampus, di kantor, dan sebagainya. Pengalaman penulis ini tentunya akan mendapatkan tantangan terutama bagi orang lain yang belum mengetahui arti penting bahasa Indonesia. Kemon olok-olokan, bahkan hal-hal di sini akan Anda temui, tapi Anda harus yakin bahwa apapun respon orang sekitar, Anda tetap kokoh dan istiqomah karena apa yang Anda lakukan adalah sesuatu yang berhubungan bagi Anda dan tidak merugikan orang lain. Ini artinya bahwa pembiasaan berbahasa Indonesia tidak mengenal istilah terlambat berpotensi akan mempengaruhi kehidupan seseorang, dan orang dewasa menghabiskan sekitar 30% waktu dalam seharinya untuk berkata-kata. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.